Hai semuanya, pernah nggak sih kita merasa sudah berusaha memahami orang lain sebaik mungkin, tapi justru pulang dengan kepala penuh, dada sesak, dan energi terkuras habis? Seolah empati yang kita punya bukan lagi jembatan penghubung, melainkan lubang yang perlahan menyedot diri kita sendiri. Belajar memahami orang lain sering dianggap sebagai tanda kedewasaan, kepedulian, dan kematangan emosi. Kita diajarkan untuk mendengar, mengerti, dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain. Itu semua terdengar mulia dan memang penting. Tapi di titik tertentu, banyak dari kita yang diam-diam kelelahan. Kita terlalu sering menampung cerita, emosi, dan beban orang lain, sampai lupa bertanya pada diri sendiri, apakah hati dan pikiran kita masih punya ruang untuk bernapas. Disinilah masalahnya muncul. Memahami orang lain tidak seharusnya membuat kita kehilangan diri sendiri. Empati bukan kewajiban untuk menanggung semuanya. Memahami bukan berarti mengorbankan batas. Kita sering terjebak pada anggapan bahwa kalau kita benar-benar peduli, maka kita harus selalu ada, selalu siap mendengar, dan selalu kuat. Padahal, memahami orang lain tanpa menguras diri sendiri adalah keterampilan yang perlu dilatih dengan sadar. Ini bukan soal menjadi dingin atau egois, tapi tentang menjaga keseimbangan antara kepedulian dan kesehatan batin kita sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan pola bahwa menjadi orang baik berarti mengalah, menahan perasaan, dan menomorsatukan kebutuhan orang lain. Ketika ada yang curhat, kita merasa harus langsung sigap. Ketika ada yang kecewa, kita merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki suasana. Tanpa sadar kita menempatkan diri sebagai penyangga emosi bagi banyak orang. Awalnya mungkin terasa bermakna, karena kita dibutuhkan. Tapi lama-lama, tubuh dan pikiran mulai memberi sinyal. Kita jadi cepat lelah, mudah tersinggung, atau tiba-tiba ingin menghindar dari semua orang. Ironisnya, di saat kita paling butuh dipahami, justru kita merasa sendirian. Ini bukan karena kita kurang kuat, tapi karena kita terlalu lama mengabaikan batas diri. Memahami orang lain seharusnya dimulai dari kesadaran bahwa kita dan orang lain adalah dua individu yang berbeda. Kita boleh peduli tanpa harus larut. Kita bisa mendengar tanpa harus menyerap semuanya. Disinilah pentingnya membedakan antara empati dan empati yang berlebihan. Empati yang sehat membuat kita terhubung, sementara empati yang berlebihan membuat kita tenggelam. Ketika kalian mendengarkan cerita seseorang, cukup hadir sebagai pendengar, bukan sebagai penyelamat. Tidak semua masalah butuh solusi dari kita. Tidak semua emosi harus kita rasakan sedalam yang mereka rasakan. Kadang, kehadiran yang tenang dan respons yang jujur sudah lebih dari cukup. Kita juga perlu jujur pada diri sendiri tentang kapasitas yang dimiliki. Ada hari-hari di mana energi kita penuh, dan ada hari-hari di mana kita bahkan sulit mengurus diri sendiri. Mengakui keterbatasan bukanlah kelemahan, justru dari sanalah kita belajar menghargai diri. Ketika kalian merasa lelah emosional, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa kalian butuh waktu. Tidak semua permintaan untuk didengarkan harus dijawab saat itu juga. Memberi jeda bukan berarti menolak orang lain, tapi memberi kesempatan pada diri sendiri untuk tetap utuh. Memahami orang lain tidak menuntut kita untuk selalu siap setiap saat. Seringkali yang membuat kita terkuras bukan hanya cerita orang lain, tapi juga keinginan kita untuk dianggap baik. Kita takut dibilang cuek, tidak peduli, atau egois. Akhirnya kita memaksakan diri untuk terus hadir meski batin sudah berteriak minta istirahat. Disinilah kita perlu berani menata ulang makna kebaikan. Menjadi orang baik bukan berarti mengorbankan kesehatan mental. Kebaikan yang sehat justru lahir dari diri yang terawat. Ketika kita stabil, kita bisa hadir dengan lebih tulus, bukan dengan rasa terpaksa. Belajar memahami orang lain juga berarti belajar memahami diri sendiri. Semakin kita mengenal emosi, nilai, dan batas kita, semakin mudah kita berempati tanpa tenggelam. Kita tahu kapan harus mendekat, kapan harus mundur. Kita tahu mana yang bisa kita dengar hari ini, dan mana yang perlu ditunda. Pemahaman diri ini tidak datang dalam semalam. Ia tumbuh dari refleksi, dari keberanian berkata jujur pada diri sendiri, dan dari pengalaman jatuh bangun dalam relasi. Pada akhirnya, memahami orang lain adalah arti menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara peduli dan menjaga diri. Keseimbangan antara hadir dan berjarak. Ketika keseimbangan ini terjaga, empati tidak lagi terasa melelahkan. Ia menjadi sumber kedekatan, bukan sumber kehabisan. Kita bisa tetap menjadi manusia yang hangat tanpa harus kehilangan diri sendiri. Seringkali kita mengira bahwa kelelahan emosional adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi manusia yang peduli. Padahal, kepedulian yang sehat justru membuat kita merasa lebih hidup, bukan sebaliknya. Ketika kita mulai belajar memilah mana yang bisa kita tanggung dan mana yang perlu kita lepaskan, hidup terasa sedikit lebih ringan.
Kita tidak lagi membawa beban yang bukan milik kita. Kita tetap bisa memahami, tapi dengan kesadaran penuh bahwa diri kita juga layak dijaga. Dalam banyak situasi, memahami orang lain berarti menerima bahwa kita tidak selalu punya jawaban. Kita tidak selalu bisa memperbaiki keadaan, dan itu tidak apa-apa. Dunia tidak runtuh hanya karena kita tidak bisa menolong semua orang. Kadang, peran kita hanya menjadi saksi yang hadir, bukan pahlawan. Dan peran itu sudah cukup. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa untuk dianggap peduli. Kalian semua mungkin pernah berada di posisi di mana kalian merasa bersalah karena ingin menarik diri. Rasa bersalah ini sering muncul karena kita terbiasa mengukur nilai diri dari seberapa berguna kita bagi orang lain. Semakin banyak yang membutuhkan kita, semakin berharga kita merasa. Padahal, nilai diri tidak seharusnya bergantung pada itu. Kalian tetap berharga, bahkan ketika kalian memilih diam, beristirahat, atau berkata tidak. Menghargai diri sendiri adalah fondasi agar kita bisa menghargai orang lain dengan cara yang lebih sehat. Belajar memahami orang lain tanpa menguras diri sendiri juga mengajarkan kita untuk lebih selektif dalam membuka ruang. Tidak semua orang berhak masuk ke ruang terdalam kita. Tidak semua cerita harus kita tampung. Memilih bukan berarti menghakimi, tapi melindungi diri. Kita bisa tetap sopan, tetap ramah, tanpa harus selalu terlibat secara emosional. Ini adalah keterampilan yang sering dianggap dingin, padahal justru penuh kesadaran. Kita juga perlu mengingat bahwa setiap orang punya fase. Ada saatnya kita kuat dan bisa menampung banyak hal, ada saatnya kita rapuh dan butuh ditopang. Relasi yang sehat memberi ruang untuk dinamika ini. Jika kalian selalu dituntut kuat, mungkin sudah waktunya untuk berbicara atau mengambil jarak. Mengambil jarak bukan berarti memutus, tapi memberi kesempatan pada diri untuk pulih. Dalam perjalanan ini, akan ada orang yang tidak mengerti batas yang kita buat. Akan ada yang merasa ditinggalkan atau disalahpahami. Ini tidak selalu bisa dihindari. Tapi, selama batas itu dibuat dengan niat baik dan komunikasi yang jujur, kita tidak perlu terus-menerus menyalahkan diri. Kita tidak bisa mengendalikan reaksi orang lain, tapi kita bisa mengendalikan cara kita menjaga diri. Memahami orang lain juga berarti memahami bahwa konflik adalah bagian dari relasi. Tidak semua perbedaan harus diselesaikan saat itu juga. Kadang, memberi waktu adalah bentuk empati yang paling bijak. Kita tidak harus selalu menuntaskan semuanya dengan segera. Memberi luang pada emosi untuk mereda seringkali membuat pemahaman datang dengan sendirinya. Ketika kita mulai mempraktekkan empati yang sehat, kita akan merasakan perbedaan dalam cara kita berelasi. Kita tidak lagi pulang dengan perasaan hampa setelah mendengarkan orang lain. Kita tidak lagi merasa terbebani oleh cerita yang bukan milik kita. Sebaliknya, kita merasa lebih utuh, lebih tenang, dan lebih jujur. Hubungan pun terasa lebih seimbang karena dibangun dari kesadaran, bukan pengorbanan sepihak. Pada akhirnya, belajar memahami orang lain tanpa menguras diri sendiri adalah proses panjang. Tidak ada rumus instan. Akan ada hari di mana kita berhasil menjaga batas dan ada hari di mana kita kembali ke pola lama. Itu wajar. Yang penting, kita terus belajar, terus mendengarkan diri sendiri, dan terus mengingat bahwa empati yang paling berkelanjutan adalah empati yang tidak melupakan diri. Ketika kita mulai mempraktekkan cara memahami orang lain dengan lebih sadar, kita akan menyadari bahwa hidup terasa lebih lapang. Kita tidak lagi merasa harus memikul segalanya sendirian. Kita bisa hadir dengan tulus tanpa rasa terpaksa. Kita bisa mendengar tanpa kehilangan suara sendiri. Ini bukan tentang menjadi lebih keras, tapi menjadi lebih jujur pada batas diri. Kita semua hidup di dunia yang penuh dengan tuntutan emosional. Media sosial, lingkungan kerja, bahkan lingkar pertemanan seringkali mendorong kita untuk selalu responsif, selalu peduli, selalu ada. Di tengah semua itu, memilih untuk menjaga diri adalah tindakan yang berani. Kalian semua berhak untuk menentukan kapan ingin terhubung dan kapan ingin menepi. Tidak ada kewajiban untuk selalu tersedia. Belajar memahami orang lain tanpa menguras diri sendiri juga mengajarkan kita untuk lebih rendah hati. Kita menyadari bahwa kita bukan pusat dari semua masalah. Kita tidak selalu dibutuhkan. Dan anehnya, kesadaran ini justru membebaskan. Kita bisa mencintai tanpa rasa takut kehilangan. Kita bisa peduli tanpa rasa cemas berlebihan. Kita bisa memberi tanpa merasa habis. Ketika kita berhenti memaksakan empati, empati justru mengalir lebih alami. Kita tidak lagi mendengarkan dengan niat menyelamatkan, tapi dengan niat memahami.
Kita tidak lagi merespons dengan beban, tapi dengan kehadiran. Ini membuat relasi terasa lebih manusiawi, karena tidak ada yang berpura-pura kuat atau selalu benar. Di titik ini, kita mungkin menyadari bahwa memahami orang lain sebenarnya adalah cermin untuk memahami diri sendiri. Cara kita bereaksi, cara kita lelah, cara kita memberi, semuanya memberi petunjuk tentang apa yang sedang terjadi di dalam diri. Dengan memperhatikan ini, kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih sadar dan lebih seimbang. Kalian semua tidak perlu menjadi orang yang perfect dalam memahami. Cukup menjadi orang yang mau belajar. Belajar mendengar tanpa menghakimi. Belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Belajar beristirahat tanpa merasa gagal. Semua itu adalah bagian dari proses menjadi manusia yang utuh. Akhirnya, memahami orang lain tanpa menguras diri sendiri adalah tentang memilih untuk tetap manusia. Manusia yang punya batas, punya kebutuhan, dan punya hak untuk dijaga. Ketika kita mulai menghormati itu, empati tidak lagi terasa berat. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan, bukan jurang yang menghabiskan. Dan dari sanalah, hubungan yang lebih sehat dan hidup yang lebih seimbang bisa perlahan tumbuh. Ada kalanya kita merasa sudah belajar memahami orang lain, tapi ternyata yang kita pelajari baru setengah jalan. Karena memahami orang lain bukan hanya soal mendengar dan mengerti, tapi juga soal berani menjaga diri tanpa rasa bersalah. Belajar memahami orang lain tanpa menguras diri sendiri seringkali baru benar-benar terasa sulit ketika kita berada di situasi yang menuntut kedekatan emosional terus-menerus. Di titik ini, kita mulai sadar bahwa empati bukan sekedar sikap, melainkan energi yang bisa habis jika tidak dikelola. Banyak dari kita terbiasa menempatkan diri sebagai pendengar yang baik, penenang, atau penampung cerita, tanpa pernah benar-benar mengecek kondisi batin sendiri. Kita mengira selama masih bisa tersenyum dan mengangguk, semuanya baik-baik saja. Padahal kelelahan emosional tidak selalu muncul dalam bentuk tangisan atau ledakan emosi. Ia sering hadir sebagai rasa hampa, kehilangan minat, atau keinginan untuk menghilang sejenak dari semua orang. Ketika ini terjadi, seringkali kita justru menyalahkan diri sendiri, merasa kurang kuat, atau merasa gagal menjadi orang yang peduli. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita lupa memberi ruang untuk diri sendiri. Memahami orang lain tidak sama dengan menyerap semua perasaan mereka. Kita bisa mengerti kesedihan tanpa harus ikut tenggelam di dalamnya. Kita bisa memahami kemarahan tanpa harus membiarkannya meracuni pikiran kita. Disinilah pentingnya kesadaran emosional. Kesadaran bahwa emosi orang lain boleh kita pahami, tapi tidak harus kita miliki. Ketika kita mampu membedakan mana yang milik kita dan mana yang bukan, kita akan lebih mudah menjaga keseimbangan. Kita tetap hadir, tetap peduli, tapi tidak kehilangan pijakan. Kalian semua mungkin pernah merasa lelah bukan karena masalah sendiri, tapi karena terlalu banyak memikirkan masalah orang lain. Ini sering terjadi ketika kita terbiasa merasa bertanggung jawab atas perasaan sekitar. Kita takut jika kita tidak cukup hadir, orang lain akan merasa ditinggalkan. Padahal setiap orang pada akhirnya bertanggung jawab atas pengelolaan emosinya sendiri. Kita bisa mendukung, tapi bukan menggantikan. Kita bisa menemani, tapi bukan memikul. Ketika kita menyadari hal ini, beban yang selama ini kita bawa perlahan terasa lebih ringan. Belajar memahami orang lain juga berarti belajar menerima bahwa tidak semua hubungan harus sedekat itu. Ada relasi yang cukup dijaga dengan empati ringan, tanpa keterlibatan emosional yang mendalam. Tidak semua orang perlu tahu isi kepala dan hati kita. Tidak semua cerita perlu kita dengar sampai tuntas. Memilih jarak bukan berarti membangun tembok, melainkan mengatur pintu. Kita bisa menentukan kapan pintu itu dibuka lebar, dibuka sedikit, atau ditutup sementara. Dalam proses ini, penting untuk memperhatikan bahasa tubuh dan reaksi diri sendiri. Ketika dada terasa sesak, kepala berat, atau emosi mudah naik turun setelah berinteraksi dengan seseorang, itu bukan kebetulan, itu sinyal. Tubuh dan pikiran seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Mendengarkan sinyal ini adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri. Kalian semua tidak perlu menunggu sampai benar-benar kelelahan untuk mulai menjaga batas. Memahami orang lain tanpa menguras diri sendiri juga mengajak kita untuk berhenti memaksakan peran. Kita tidak harus selalu menjadi penenang. Kita tidak harus selalu menjadi yang paling dewasa. Kadang kita boleh menjadi manusia biasa yang juga bingung, lelah, dan butuh waktu. Mengakui ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan emosional. Karena hanya orang yang sadar batasnya yang bisa berempati dengan cara yang sehat. Dalam banyak hubungan, terutama yang sudah lama terjalin, menjaga batas sering terasa canggung. Kita takut perubahan sikap akan disalahartikan.
Kita takut orang lain merasa kita berubah menjadi lebih dingin. Padahal perubahan ini seringkali bukan soal menjadi lebih dingin, tapi menjadi lebih jujur. Jujur pada kondisi diri, jujur pada kapasitas yang dimiliki, dan jujur pada apa yang bisa dan tidak bisa kita berikan. Kejujuran seperti ini mungkin tidak selalu nyaman, tapi ia menyelamatkan banyak hal dalam jangka panjang. Kalian semua perlu ingat bahwa empati bukan kompetisi. Kita tidak sedang berlomba siapa yang paling peduli, paling mengerti, atau paling berkorban. Ketika empati berubah menjadi ajang pembuktian, disitulah kita mulai kehilangan maknanya. Empati yang sehat tidak menuntut pengakuan. Ia hadir dengan tenang, tanpa memaksa diri untuk selalu benar atau selalu dibutuhkan. Seringkali kita juga perlu belajar memahami orang lain tanpa terlalu cepat menarik kesimpulan. Tidak semua sikap orang lain ditujukan untuk melukai. Tidak semua kata yang terdengar kasar lahir dari niat buruk. Tapi di sisi lain, memahami latar belakang seseorang bukan berarti membenarkan semua perilakunya. Kita bisa memahami alasan, tanpa harus menerima dampaknya pada diri kita. Ini adalah garis tipis yang perlu kita sadari, agar empati tidak berubah menjadi pembiaran. Belajar menjaga diri di tengah empati juga berarti belajar berkata cukup. Cukup mendengar, cukup menemani, cukup memahami. Kita tidak harus selalu menambah porsi ketika diri sendiri sudah kenyang atau bahkan mual. Menghormati rasa cukup ini adalah bagian dari menghormati diri. Kalian semua berhak untuk berhenti sejenak tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Dalam praktiknya, memahami orang lain dengan cara yang sehat seringkali membuat hubungan terasa lebih jujur. Kita tidak lagi hadir dengan topeng kepedulian palsu. Kita hadir apa adanya, dengan batas yang jelas. Dan anehnya, kehadiran seperti ini justru lebih terasa. Orang lain merasakan ketulusan, bukan keterpaksaan. Mereka tahu bahwa ketika kita mendengarkan, kita benar-benar ada, bukan sekedar bertahan. Kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua orang siap menerima batas yang kita buat. Ada yang akan tersinggung, ada yang akan kecewa. Ini bagian dari resiko menjadi jujur. Tapi menjaga semua orang tetap nyaman dengan mengorbankan diri sendiri bukan solusi jangka panjang. Pada akhirnya, kelelahan akan tetap muncul, dan hubungan pun bisa rusak karena kelelahan yang terpendam. Memahami orang lain tanpa menguras diri sendiri adalah proses belajar yang seringkali penuh rasa bersalah di awal. Tapi seiring waktu, rasa bersalah itu akan berganti dengan rasa lega. Lega karena kita tidak lagi memusuhi diri sendiri demi menjaga hubungan. Lega karena kita akhirnya memberi diri ruang untuk bernafas. Dan dari ruang inilah, empati yang lebih dewasa bisa tumbuh. Ketika kita mulai lebih sadar menjaga diri, kita akan melihat perubahan kecil dalam cara kita berelasi. Kita tidak lagi tergesa-gesa merespon setiap pesan atau cerita. Kita memberi waktu pada diri untuk mencerna sebelum menjawab. Kita lebih selektif dalam memilih percakapan yang ingin kita dalami. Ini bukan bentuk ketidakpedulian, melainkan bentuk penghormatan pada energi yang kita miliki. Kalian semua mungkin akan menyadari bahwa dengan batas yang lebih sehat, kita justru lebih menikmati interaksi. Kita tidak lagi merasa terjebak dalam kewajiban emosional. Kita hadir karena ingin, bukan karena harus. Perasaan ini membuat hubungan terasa lebih ringan dan tulus. Kita tidak lagi menghitung-hitung pengorbanan, karena kita tidak merasa sedang berkorban. Belajar memahami orang lain juga berarti belajar menerima bahwa kita tidak selalu cocok dengan semua orang. Ada orang-orang yang, seberapapun kita mencoba memahami, tetap membuat kita lelah. Ini bukan kegagalan, ini hanya tanda bahwa jarak mungkin dibutuhkan. Kita tidak harus memaksakan kedekatan dengan semua orang. Memilih dengan siapa kita ingin dekat adalah hak, bukan dosa. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara empati dan toleransi berlebihan. Empati membuat kita mengerti. Toleransi berlebihan membuat kita menahan. Menahan emosi terlalu lama seringkali berujung pada ledakan atau penarikan diri yang ekstrim. Dengan empati yang sehat, kita tidak perlu menahan sampai sakit. Kita bisa mengekspresikan ketidaknyamanan dengan cara yang tenang dan jujur. Kita juga perlu belajar memahami bahwa menjaga diri bukan berarti berhenti peduli. Justru dengan menjaga diri, kepedulian kita menjadi lebih berkelanjutan. Kita tidak cepat habis, kita tidak mudah sinis, kita tidak kehilangan rasa kemanusiaan. Kita tetap bisa hadir dalam jangka panjang, bukan hanya sesaat. Kalian semua mungkin akan merasa canggung di awal ketika mulai menjaga batas. Mungkin akan ada rasa takut dianggap berubah. Tapi perubahan ini adalah bagian dari pertumbuhan. Kita tumbuh dari pola lama yang mengorbankan diri menuju pola baru yang lebih seimbang. Pertumbuhan memang jarang terasa nyaman, tapi hampir selalu membawa kelegaan.
Belajar memahami orang lain tanpa menguras diri sendiri juga mengajarkan kita untuk lebih berbelas kasih pada diri sendiri. Kita berhenti menuntut diri untuk selalu sempurna. Kita berhenti menghakimi diri ketika merasa lelah. Kita mulai melihat diri sebagai manusia yang juga butuh dimengerti. Dan ketika kita mulai memahami diri sendiri, memahami orang lain pun terasa lebih alami. Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa empati yang sehat bukan tentang seberapa banyak yang kita beri, tapi seberapa sadar kita memberi. Kesadaran ini membuat setiap interaksi terasa lebih bermakna. Kita tidak lagi hadir dengan setengah hati. Kita hadir utuh, meski dengan batas. Pada akhirnya, belajar memahami orang lain tanpa menguras diri sendiri adalah tentang membangun hubungan yang jujur dengan diri dan dengan sesama. Hubungan yang tidak menuntut kita untuk selalu kuat, selalu tersedia, atau selalu mengerti segalanya. Hubungan yang memberi ruang bagi kelelahan, kebingungan, dan keheningan. Dari ruang inilah empati yang dewasa tumbuh. Kalian semua berhak menjadi manusia yang peduli sekaligus terjaga. Kalian tidak perlu memilih salah satu. Kalian bisa memahami tanpa tenggelam, hadir tanpa habis, dan peduli tanpa kehilangan diri. Ini bukan perjalanan yang instan, tapi setiap langkah kecil menuju keseimbangan adalah bentuk kasih pada diri sendiri. Ketika kita mulai menjalani empati dengan cara ini, hidup terasa lebih ramah. Kita tidak lagi merasa dunia terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Kita tahu kapan harus mendekat dan kapan harus memberi jarak. Kita tahu bahwa menjaga diri bukanlah pengkhianatan terhadap orang lain, melainkan fondasi agar kita bisa terus hadir dengan tulus. Dan mungkin di titik inilah kita benar-benar memahami makna memahami. Bukan sekedar mengerti orang lain, tapi juga mengerti diri sendiri. Bukan sekedar mendengar, tapi juga berani diam. Bukan sekedar memberi, tapi juga berani menerima. Dari keseimbangan inilah, hubungan yang sehat dan kehidupan yang lebih tenang bisa perlahan terbangun. Kadang yang paling melelahkan bukanlah orang lain, tapi usaha kita sendiri untuk terus menjadi orang yang selalu bisa memahami. Belajar memahami orang lain tanpa menguras diri sendiri semakin terasa penting ketika kita mulai menyadari satu hal sederhana. Tidak semua kelelahan berasal dari aktivitas fisik. Ada lelah yang datang diam-diam setelah terlalu banyak mendengar, terlalu sering menahan, dan terlalu lama memposisikan diri sebagai penyangga emosi. Lelah seperti ini sering tidak terlihat, tapi dampaknya terasa lama. Kita jadi kehilangan antusiasme, mudah merasa jenuh, dan mulai mempertanyakan kenapa hubungan yang seharusnya menghangatkan justru membuat kita ingin menjauh. Di titik ini, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah cara kita memahami orang lain selama ini sudah adil untuk diri sendiri? Banyak dari kita terbiasa menyamakan memahami dengan menyetujui. Padahal dua hal ini berbeda. Kita bisa memahami alasan seseorang bersikap seperti itu tanpa harus membenarkan dampaknya pada diri kita. Kita bisa mengerti bahwa seseorang sedang terluka tanpa harus menerima perlakuan yang menyakitkan. Ketika batas ini tidak jelas, empati berubah menjadi pintu masuk bagi kelelahan. Kita mulai memaafkan terlalu cepat, memaklumi terlalu jauh, dan menunda perasaan sendiri terlalu lama. Semua itu menumpuk, sampai akhirnya kita sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya kita rasakan. Kalian semua perlu menyadari bahwa perasaan tidak nyaman adalah sinyal, bukan musuh. Ketika hati terasa berat setelah berinteraksi dengan seseorang, itu bukan berarti kita tidak peduli. Justru itu tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Mengabaikan sinyal ini demi menjaga citra sebagai orang yang selalu bisa memahami, hanya akan membuat jarak antara kita dan diri sendiri semakin lebar. Semakin jauh jarak itu, semakin sulit kita mengenali kebutuhan sendiri. Belajar memahami orang lain dengan sehat juga berarti memberi ruang bagi emosi yang beragam. Kita tidak harus selalu sabar. Kita tidak harus selalu tenang. Ada saatnya kita kesal, lelah, atau bahkan ingin berhenti mendengarkan. Emosi-emosi ini bukan tanda bahwa kita buruk, tapi tanda bahwa kita manusia. Mengizinkan diri merasakan semua ini justru membantu kita memahami orang lain dengan lebih jujur, karena kita tidak lagi berpura-pura kuat. Seringkali kita juga perlu mengubah cara kita hadir. Hadir tidak selalu berarti aktif berbicara atau memberi solusi. Kadang hadir berarti tahu kapan harus mundur, tahu kapan percakapan sudah melewati kapasitas kita, tahu kapan diam lebih baik daripada memaksakan respons.
Hadir dengan kesadaran seperti ini justru lebih penuh makna daripada hadir dengan tubuh di tempat tapi batin kelelahan. Kalian semua tidak bertanggung jawab untuk menjadi penopang emosional bagi semua orang di sekitar. Setiap orang punya perjalanan, punya beban, dan punya prosesnya sendiri. Kita boleh menemani sebagian jalan, tapi bukan menggendong sepanjang perjalanan. Ketika kita berhenti menggendong, bukan berarti kita meninggalkan. Kita hanya mengembalikan tanggung jawab ke tempat yang seharusnya. Belajar memahami orang lain tanpa menguras diri sendiri juga menuntut keberanian untuk berubah. Berubah dari kebiasaan lama yang selalu mendahulukan orang lain. Berubah dari pola yang membuat kita merasa berharga hanya ketika dibutuhkan. Perubahan ini mungkin membuat kita merasa asing dengan diri sendiri di awal. Tapi seiring waktu, kita akan merasakan kelegaan yang sebelumnya kita tidak kenal. Di tahap ini, empati tidak lagi terasa seperti kewajiban, tapi pilihan. Kita memilih hadir karena kita mampu, bukan karena kita takut. Kita memilih mendengarkan karena kita ingin, bukan karena kita merasa harus. Dan pilihan ini membuat setiap interaksi terasa lebih ringan dan lebih jujur. Seiring berjalannya waktu, kita akan mulai melihat bahwa memahami orang lain tanpa menguras diri sendiri bukan hanya berdampak pada hubungan, tapi juga pada cara kita menjalani hidup. Kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi konflik. Kita tidak lagi reaktif terhadap emosi orang lain. Kita belajar merespons dengan jarak yang cukup untuk berpikir jernih. Jarak ini bukan dingin, tapi dewasa. Kalian semua mungkin akan menyadari bahwa dengan batas yang lebih jelas, rasa hormat dalam hubungan justru meningkat. Orang lain belajar melihat kita sebagai pribadi yang utuh, bukan hanya sebagai tempat bersandar. Mereka mungkin tidak selalu nyaman dengan batas itu, tapi batas yang konsisten perlahan mengajarkan bahwa kita juga punya kebutuhan yang layak dihargai. Belajar memahami orang lain juga berarti menerima bahwa tidak semua orang akan memahami cara kita menjaga diri. Akan ada yang menganggap kita berubah, menjauh, atau tidak sepeduli dulu. Ini adalah bagian yang paling berat, karena kita terbiasa ingin dipahami oleh semua orang. Tapi di titik ini, kita perlu memilih, terus mengorbankan diri demi dipahami, atau menjaga diri meski tidak selalu dimengerti. Pilihan ini tidak mudah, tapi seringkali menyelamatkan. Kita juga perlu mengingat bahwa hubungan yang sehat tidak menuntut kita kehilangan diri. Hubungan yang sehat memberi ruang untuk berkata lelah, berkata tidak, dan berkata cukup. Jika sebuah hubungan hanya berjalan ketika kita terus mengalah dan menahan, mungkin yang perlu dievaluasi bukan rasa peduli kita, tapi dinamika hubungan itu sendiri. Kalian semua berhak untuk punya ruang pribadi, baik secara fisik maupun emosional. Ruang ini bukan tanda menjauh, tapi tempat untuk mengisi ulang. Dari ruang inilah kita bisa kembali hadir dengan versi diri yang lebih utuh. Tanpa ruang ini, empati perlahan berubah menjadi kewajiban yang menguras. Belajar memahami orang lain tanpa menguras diri sendiri juga mengajarkan kita untuk lebih pelan. Pelan dalam respons, pelan dalam mengambil kesimpulan, dan pelan dalam menilai diri sendiri. Kita tidak perlu selalu cepat tanggap. Kita tidak perlu selalu tahu harus berkata apa. Kadang memberi waktu adalah bentuk kepedulian yang paling jujur. Di akhir perjalanan ini, kita mungkin menyadari bahwa empati yang sehat selalu berjalan dua arah. Ia tidak hanya mengalir keluar, tapi juga kembali ke dalam. Kita memahami orang lain, dan di saat yang sama kita memahami diri sendiri. Kita memberi, dan kita juga menjaga. Kita hadir, dan kita juga beristirahat. Dan mungkin di sanalah keseimbangan itu akhirnya terasa. Ketika kita tidak lagi merasa terkuras setelah memahami. Ketika kita tidak lagi merasa bersalah karena menjaga diri. Empati menjadi ruang pertemuan yang hangat, bukan ladang pengorbanan. Dari titik ini, hidup terasa lebih ringan, dan hubungan terasa lebih manusiawi.